Cek 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 cek. Halo sobat nih kita gas lagi dah Jun Master Pick-nya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan ini karena masih translate luar negeri Inggris, jadi misalnya salah-salah translate tolong dimaklumi aja. Oke, yuk langsung aja kita gaskan lagi dah Jun ya. Langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Jun dan yang lainnya mereka pun pada akhirnya tahu kalau ternyata dunia mereka ini bukanlah satu-satunya dunia. Kalau ternyata ada sebuah portal yang dapat menghubungkan berbagai macam dunia. Setelahnya Jun dia pun pergi mencari di mana portal-portal lainnya lagi. Dan di sini Jun di dalam perjalanan dia sempat teringat dengan apa yang telah dia dapatkan dari sistem sebelumnya, di mana dia kini memberikan sebuah snack untuk Xiaoxi. Dan ketika Xiaoxi dia mendapatkan ini semua snack, tentunya membuatnya sungguh sangat senang. Dan ketika Xiaoxi dia memakannya, dia kultivasinya langsung meningkat. Dan ternyata bukan cuma Xiaoxi saja, tapi Kunpeng pun sama. Ketika dia melahapnya, kini kultivasinya juga jauh meningkat. Dan melihat Xiaoxi dan juga Kunpeng yang meningkat setelah memakan snack yang diberikan oleh Jun, membuat Xiaohong yang melihatnya dia pun ingin juga, tapi dia merasa kalau sepertinya itu tidak baik, karena sesuatu yang instan itu adalah sesuatu yang tidak baik, hingga membuatnya berpikir kalau sepertinya itu pasti memberikan sebuah efek balik yang tidak benar, ucap dari Xiaohong. Tapi di sini Xiaohong dia juga kepo dan dia juga ingin kultivasinya naik, dan itu membuatnya melirik ke arah Xiaoxi dan dia memanggil Xiaoxi untuk mendekati dirinya. Dan oleh Xiaoxi tentunya dia pun senang ketika dia dipanggil oleh Xiaohong, oleh seniornya. Dan oleh Xiaohong dia pun mengatakan kepada Xiaoxi kalau makanan yang diberikan oleh Jun, snack yang sebelumnya diberikan oleh Jun adalah snack yang beracun, ucap dari Xiaohong yang membuat Xiaoxi dia pun kaget ketika dia mendengar kalau ternyata snack yang diberikan oleh Jun itu enggak benar. Tapi di sini oleh Xiaoxi dia pun mengatakan enggak mungkin dong masternya mau mencelakai dirinya, enggak mungkin, enggak ada sebuah alasan bagi Jun untuk dapat mencelakai dirinya, enggak mungkin, ucap dari Xiaoxi. Bahkan Xiaoxi dia juga mengatakan setelah dia memakan snack ini justru meningkatkan kultivasi yang dia miliki. Jadi apa yang diucapkan oleh Xiaohong senior ini enggak berdasar. Tapi untuk Xiaohong, hey Xiaoxi dengarlah, segala sesuatu itu terdapat sisi baik dan juga sisi buruk, terdapat dua sisi, dan jika kau memakannya itu memang akan memberikan sebuah efek yang luar biasa untuk dirimu, tapi biasanya sesuatu yang seperti itu juga memberikan efek buruk untuk dirimu. Itu memang dapat meningkatkan level kultivasi yang kau miliki, tapi itu juga secara alami akan meracunimu dari dalam, dan meridianmu juga pasti akan rusak. Dan itu sesuatu yang tidak benar, ucap dari Xiaohong yang mengatakan kepada Xiaoxi kalau yang instan itu enggak baik. Dan mungkin saja saat ini efeknya akan masuk ke dalam tubuhmu dan mulai terakumulasi di dalam tubuhmu, dan cepat atau lambat kau benar-benar akan ada sesuatu yang kronis di dalam tubuhmu, ucap dari Xiaohong yang membuat Xiaoxi dia pun takut. Dan dia pun tidak mungkin Tuan memberikan sesuatu yang tidak benar. Lagi pula ini enak, yang enak nggak mungkin seperti itu, ucap dari Xiaoxi. Bahkan Xiaoxi dia juga mengatakan kalau dia merasa tubuhnya baik-baik saja, nggak ada yang aneh kok, ucap dari Xiaoxi. Tapi untuk Xiaohong dapat memastikannya, dia akan memeriksa tubuh Xiaoxi dengan energi spiritual miliknya. Kalau kau tidak percaya, biarlah senior ini yang memeriksanya, ucap dari Xiaohong. Tapi ketika Xiaohong dia memeriksa Xiaoxi, Xiaohong dia pun cukup terkejut dengan apa yang dia rasakan, karena saat ini ternyata meridian yang dimiliki oleh Xiaoxi tumbuh sempurna. Apa? Ini fondasinya malah lebih kokoh, ucap dari Xiaohong yang bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Bahkan energi spiritualnya ini semakin meningkat, ucap dari Xiaohong yang bingung. Bahkan ini lebih baik daripada pil spiritual terbaik yang pernah dia temui. Namun melihat Xiaohong yang bengong, membuat Xiaoxi dia berujar, senior, apakah aku baik-baik saja? Dan kalau aku baik-baik saja, aku pergi dulu, ucap dari Xiaoxi. Tapi di sini Xiaohong, dia tidak pernah meninggalkan Xiaoxi begitu saja, di mana dia berujar, hey adik kecil,
jangan ada cemilan seperti ini. Ini nggak baik untuk dirimu. Apalagi kau menghabiskannya sendiri. Ini nggak benar. Kau harus mendengar apa yang diucapkan oleh seniormu ini. Jadi serahkanlah, ucap dari Xiao Hong yang ingin Xiao Xi menyerahkan snacknya untuk dirinya. Tapi untuk Xiao Xi, dia pun mengatakan kalau ini adalah sebuah snack yang diberikan oleh masternya untuk dirinya. Jadi karena memang di sini Xiao Xi lambat, membuat Xiao Hong kesal dan dia pun langsung mengambilnya dari tangan Xiao Xi. Serahkan kepadaku, ucap dari Xiao Hong yang mengambil snack itu dari Xiao Xi, yang membuat Xiao Xi sempat menangis. Tapi melihat Xiao Xi yang menangis membuat Xiao Hong, dia berujar, "Hei tikus kecil, kenapa kau menangis? Hei diam dan jangan menangis dan jangan kau ceritakan ini kepada master. Dengar? Ngerti kau?" Ucap dari Xiao Hong yang membuat Xiao Xi dia cuma dapat berlinang air mata saja. Matanya pun memerah dan dia langsung menangis dan pergi meninggalkan Xiao Hong. Dan untuk Xiao Hong, dia terlihat sungguh sangat senang ketika dia berhasil mengambil snack milik Xiao Xi. Dasar tikus kecil, kau ini. Sekarang ini dapat meningkatkanku. Harusnya benda ini dapat meningkatkan level kultivasi yang aku miliki. Ucap dari Xiao Hong. Dan di sini Xiao Hong benar-benar ingin mendapatkannya karena dia ingin level kultivasinya juga naik. Dan di sini Xiao Hong tanpa pikir panjang dia langsung mengambil snack itu dan langsung melahap itu semua. Dan ini untuk Xiao Hong, dia juga merasakan rasanya ya enak sih, tapi kenapa perutku rasanya kembung mules seperti ini. Ucap dari Xiao Hong yang merasakan ada yang janggal dengan tubuhnya. Tidak, ini aku tidak merasakan sesuatu di dalam tubuhku. Aku tidak merasakan energi yang melonjak. Tapi kenapa perutku mules seperti ini? Di sini Xiao Hong dia merasakan ada yang janggal dengan tubuhnya. Ini tidak benar. Ini seperti aku akan ya di sini Xiao Hong dia pun mules hingga membuat dirinya pun jadi terkentut-kentut. Dia buang angin, buang gas hingga membuatnya pun melayang ke udara. Saking gasnya kencang dari bawah sana yang membuat Jun yang melihatnya dia pun bingung lah. Ada apa dengan Xiao Hong? Kenapa dia tiba-tiba terbang seperti itu? Ucap dari Jun yang bingung. Tapi di sini ketika Jun dia bertanya kepada Xiao Xi, "Hei Xiao Xi, ada apa?" Melihat Xiao Xi yang bengong, diam dan juga sepertinya janggal membuat Jun dia pun bertanya sesuatu. Tapi untuk Xiao Xi dia pun mengatakan kalau dia baik-baik saja. Tapi di sini Jun dia pun merasakan ada yang janggal karena Xiao Xi matanya berlinang dan itu membuat Jun dia pun tahu kalau ada yang tidak beres dengan ini semua. Kau pasti kau telah membuat ulah lagi kan Xiao Hong? Apa yang kau lakukan kepada adik juniormu? Ucap dari Jun yang kesal dengan Xiao Hong karena dia curiga pasti Xiao Hong telah berbuat ulah kepada Xiao Xi. Dan benar saja tak butuh waktu lama kini, Xiao Hong dia pun kembali. Master ini. Di sini Xiao Hong dia pun merasakan perutnya benar-benar bergejolak. Tapi sebelum itu semua selesai, di sini Jun dia pun bertanya kepada Xiao Hong dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada juniornya. "Hei, apa telah kau lakukan kepada adik juniormu?" Ucap dari Jun. Tapi untuk Xiao Hong dia pun tidak menjawab pertanyaan dari Jun dan dia hanya dapat terdiam saja. Karena saat ini perutnya juga bergejolak dan dia juga tahu kalau dia telah salah. Tapi melihat Xiao Hong yang diam aja membuat Jun dia pun muak. Kesal dengan Xiao Hong dan dia berujar, "Kau, apakah kau tuli? Aku bertanya kepada dirimu." Ucap dari Jun yang kesal kepada Xiao Hong. Dan untuk Xiao Hong, Master, ini aku salah, aku minta maaf Master. Ucap dari Xiao Hong yang merasa kalau dia memang salah, tapi saat ini perutnya juga bergejolak. Tapi di sini Jun dia juga tahu kalau Xiao Hong pasti mengambil makanan milik Xiao Xi dan itu membuatnya bertanya kenapa Xiao Hong ini mengambil makanan milik Xiao Xi. "Hei, ada apa? Kenapa kau mengambil punya adik juniormu?" Tapi di sini untuk Xiao Xi dia pun mengatakan, "Tidak Master, aku sepertinya senior ingin coba jadi aku memberinya." Ucap dari Xiao Xi yang ngeles mencoba untuk dapat membela Xiao Hong. Tapi Jun dia pun tahu kalau itu tidak benar. Dan di sini Jun dia juga tahu alasan kenapa Xiao Hong mengambil makanan milik Xiao Xi. Karena Jun tahu kalau Xiao Hong ingin kultivasinya meningkat dan dia juga tahu kalau Xiao Hong ini ingin sekali dia cepat-cepat naik ke level. Kau ini, aku tahu kalau kau sungguh sangat ingin cepat meningkatkan level kultivasimu. Tapi apa yang kau ambil itu sesuatu yang berlebihan. Itu adalah milik adik juniormu dan kau harus
sopan kepada adikmu sendiri, ucap dari Jun yang kesal kepada Xiao Hong. Dan untuk Xiao Hong, dia pun tahu kalau dia telah salah dan dia meminta maaf kepada Jun. Tapi di sini tubuhnya juga bergejolak hingga membuat dirinya kini put lagi-lagi. Dia harus buang-buang angin dan itu membuat Xiao Hong dia pun pergi jauh menjauh karena saat ini perutnya benar-benar bergejolak dan itu membuatnya aku tidak menduga kalau ternyata ini benar-benar membuatku seperti ini, ucap dari Xiao Hong yang benar-benar kesal dan tidak menyangka kalau ternyata snack yang dia makan justru malah membuat perutnya jadi kacau seperti ini. Ini benar-benar memalukan dan jika saja orang-orang yang berasal dari generasi yang sama dengan diriku melihat aku seperti ini benar-benar ku tidak memiliki wajah lagi, ucap dari Xiao Hong yang merasa dia benar-benar malu dengan kondisi dia yang ada saat ini. Dan untuk Xiao Hong saat ini dia pun terus melayang ke udara, dia pun melayang ke mana-mana untuk dapat menghilangkan rasa mules yang ia rasakan hingga membuat Xiao Hong tanpa sadar dia pun terbang ke sekitaran dari warga desa hingga membuat warga desa pun yang melihat Xiao Hong terbang dengan angin yang terus berhembus dari belakang membuat mereka pun berpikir bagaimana bisa, hei lihat itu ada peri yang terbang mengeluarkan asap, ucap dari mereka yang bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di sini mereka juga berpikir apakah itu adalah kentut. Tapi mereka juga tahu kalau seorang peri nggak mungkin kentut, nggak mungkin peri bisa kentut, ucap dari mereka. Tidak ada wanita cantik bisa kentut, ucap dari orang-orang ini. Tapi di sini mereka juga berpikir kalau sepertinya kentut dari seorang peri dan jika itu benar, tentunya itu akan memberikan semua manfaat untuk mereka hingga membuat mereka semua pergi ikutin mengejar Xiao Hong untuk mendapatkan berkah itu. Mereka berpikir kali itu adalah kentut spiritual hingga membuat mereka semua pun nguber-nguber Xiao Hong. Waduh. Dan tak lama setelahnya Xiao Hong dia pun kembali setelah perutnya udah membaik dan itu membuatnya Master maafkan aku, dan dia pun mengatakan kalau saat ini dia telah membersihkan seluruh tubuhnya dari energi jahat yang ada di dalam tubuhnya dan dia kini siap untuk dapat menerima hukuman dari Jun. Dan untuk Jun, kau ini aku tahu kalau kau memiliki harga diri yang sangat tinggi. Kau ingin meningkatkan level kultivasi yang kau miliki, tapi tidak gitu juga caranya. Di sini Jun dia pun memberikan sebuah hukuman kepada Xiao Hong untuk dapat menembus semua kesalahan yang telah dilakukan oleh Xiao Hong, di mana Xiao Hong harus melayani Xiao Xi selama 3 bulan. Ucap dari Jun yang membuat Xiao Hong dia berkesal ketika dia harus melayani tikus kecil itu selama 3 bulan. Apa-apaan ini? Masa aku jadi pelayan seorang tikus, seekor tikus? Apa-apaan? Ucap dari Xiao Hong di dalam hati. Tapi dia juga tahu kalau dia udah salah. Jadi dia nggak punya pilihan lain selain menuruti perintah dari Jun. Baik, aku mengerti Master. Terima kasih atas keringinan hukuman Anda, ucap dari Xiao Hong. Dan 3 bulan kemudian ternyata di wilayah lain di provinsi Hu yang masih ada di wilayah timur saat ini ada sebuah kapal besar yang sedang ngambang, melayang terbang pergi menuju sebuah tempat. Dan di dalam kapal ini ternyata banyak sekali orang-orang. Dan orang-orang yang ada di dalam kapal mereka membicarakan tentang sesuatu yang sedang lagi naik daun. Dan ternyata yang mereka bicarakan adalah sebuah dungeon yang akan segera muncul. Sebuah dungeon yang merupakan sebuah kesempatan langka bagi mereka untuk dapat pergi ke tempat itu. Dan dungeon itu disebut sebagai Lembah Raja Obat, yang merupakan sebuah dungeon yang sangat luar biasa. Dan rumornya, legenda mengatakan bahwa dungeon itu dibangun oleh seorang master yang sangat-sangat edan. Bahkan dia memiliki keterampilan medis yang sangat luar biasa. Dan pemilik dari tempat itu sangat dihormati bahkan oleh mereka, para kultivator yang ada di zaman kuno. Bukan hanya itu saja, tapi di dalam tempat itu, si kultivator hebat itu, pemilik dungeon itu, dia juga membudidayakan berbagai macam tanaman herbal yang sangat terkenal. Bahkan di dalam dungeon itu terdapat juga sebuah formasi unik yang dapat menarik spirit dan juga energi spiritual yang ada di seluruh wilayah provinsi timur ini. Dan ini adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Dan rumornya juga setiap benda herbal yang berhasil didapatkan dari tempat itu ketika mereka dibawa ke dunia luar itu akan membuat sebuah pertikaian yang sangat luar biasa hanya untuk dapat memperebutkan herbal yang berasal dari tempat itu. Dan untuk dungeon itu sendiri hanya akan dibuka setiap 100.000 tahun sekali, hanya 100.000 tahun sekali. Dan untuk memasuki tempat itu ternyata juga terbatas. Jumlah kota yang bisa masuk ke dalam tempat itu terbatas, yang membuat tentunya banyak orang yang ingin datang pergi ke tempat itu. Dan yang masuk ke tempat itu juga bukanlah orang biasa. Persaingan untuk dapat memiliki kuota memasuki tempat itu sungguh sangat sulit karena para kultivator hebat yang berasal dari berbagai macam wilayah datang ke tempat itu untuk memiliki sebuah kesempatan mengambil semua herbal yang ada di dalam sana. Dan yang masuk ke tempat itu juga bukanlah orang-orang biasa, tapi orang-orang besar, orang-orang hebat yang berasal dari berbagai macam wilayah. Tentunya
masuk ke tempat itu tidaklah semudah itu. Dan bayangkan jika kita berhasil memasukinya, itu adalah sesuatu yang luar biasa, ujar dari orang-orang ini. Tapi ketika mereka sedang berbicara tentang dungeon itu, ada seseorang yang datang merusuh, di mana orang itu meminta kepada seluruh orang-orang yang ada di kapal ini untuk menyerahkan semua barang-barang berharga yang mereka miliki. Serahkan semua barang-barang berharga yang kalian miliki dan jangan paksa orang tua ini untuk bertindak sendiri, ujar dari seseorang yang menotis bagi semua orang yang ada di tempat ini. Dan untuk orang-orang yang ada di tempat ini, mereka pun bingung kenapa kok ada orang yang tiba-tiba saja berani melakukan aksi bandit di tempat ini, di kapal ini. Padahal di kapal ini juga dipenuhi oleh para kultivator hebat, dan itu membuat mereka pun juga penasaran siapa orang yang kok berani-beraninya melakukan hal seperti itu. Dan itu membuat salah satu orang yang ada di tempat ini pun mendekati sosok yang berbicara itu dan bertanya, Tuan, bolehkah saya bertanya, siapakah Anda ini? Ujar dari seseorang. Dan ternyata sosok yang berbicara sombong seperti itu sebelumnya adalah Tanat ini. Mereka berempat, di mana mereka mengaku kalau mereka adalah orang-orang yang berasal dari sekte Xuantian, dan mereka mengaku kalau aku adalah He Junlin. Ya, dan selesai cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jun. Dan apakah ini benar-benar Jun, atau jangan-jangan ini hanyalah orang-orang biasa yang ngaku-ngaku sebagai Jun, mengingat reputasi milik Jun juga sudah meningkat? Waduh, atau jangan-jangan ini memang Jun juga, karena dengan setelah 3 bulan perjalanan menjadi tua. Waduh, nggak mungkin juga sih. Dan itu aja sih untuk part kali ini. Dan untuk spoilernya, ini diberikan sama yang nulis sendiri, dimana dia juga menunjukkan kalau saat ini Jun dia pun kesal dengan orang-orang yang ada di kapal, dan dia meminta kepada bawahannya yaitu si Xiaoli untuk bertindak membuat kekacauan di tempat ini, yang membuat ada sosok yang ingin menghentikan mereka juga. Dan itu terlihat sepertinya seorang wanita dengan tubuh yang agak sedikit oke lah, dan sepertinya akan terjadi sebuah perselisihan di tempat ini. Dan nggak tahu, itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Cuma sampai sini doang, karena dari sananya cuma segini. Oke, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jun. Harusnya minggu ini 3, tapi dari sana cuma 2, jadi ya gue cuma buat 2. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.